Udah sama artisnya Maro, iya. Pengen menguasai semua berita, iya. Jualan juga, iya. Rakus kata gua mah ya. Hola netizen yang tercinta, setelah menghapus konten "Jangan ya Dek ya" serta mengunggah konten "Boleh ya Dek ya", akun Atta Halilintar sekarang ramai menjadi sorotan. Kehebohan bermula saat Atta Halilintar membuat konten "Jangan ya Dek ya". Atta saat itu diduga menyindir Fuji karena mengunggah konten terkait orang yang berpacaran lama namun tidak dikenalkan ke keluarga. Melalui akun Instagram, Atta mengklaim dirinya hanya ikut tren dan tidak menyindir siapa-siapa. Tidak berselang lama, Fuji membuat konten "Jangan ya Dek ya" melalui akun sang kakak Fadly Faisal. Atta Halilintar lantas mengunggah video berjudul "Jangan ya Dit ya, boleh ya Dit ya". Atta saat itu membuat konten bersama pemain timnas Indonesia Ragnar Uratmangun. Tidak disangka fans Fuji justru meramaikan kolom komentar. Tidak sedikit yang menyindir Atta Halilintar dengan kalimat pedas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini lagi heboh tentang si Fuji yang disindir oleh kakaknya si Haji 2 bulan itu, guys. Soalnya bukan apa-apa nih ya kan, setiap pagi, siang, malam, sore, sampai ke subuh-subuh nih ya kan, FYP gue seliweran tentang si Fuji lagi, kagak ada habis-habisnya, lu tahu? Kayaknya ya orang-orang kalau nggak nyenggol si Fuji tuh kayaknya nggak rame gitu ya, nggak viral gitu ya kan, kayak orang-orang tuh pada pengen banget nyenggol dia gitu. Gue mah heran, kan si Haji 2 bulan itu kan udah nikah nih ya kan, nah sedangkan si Fuji juga diem, kagak ngapa-ngapain, kagak bergerak ngapa-ngapain gitu ya kan, disindir cowok. Nah giliran sindiran tersebut itu dibalas oleh kakaknya si Fuji nih ya kan. Nah si kakak yang Haji 2 bulan itu ngomong, itu tuh hanya mengikuti tren sekarang, bukan menyindir kepada siapapun gitu. Terus kalau misalnya bukan nyindir, kenapa dihapus postingannya Pak? Kenapa? Gitu. Ini prediksi gua nih, nanti ada klarifikasi. Terusnya nih nanti netizen-netizennya si Fuji nih bakalan nyerang kepada si kakaknya Haji 2 bulan itu, guys. Lu lihat aja. Lu tahu kan sebrutal apa netizennya si Fuji? Lihat aja nanti. Lama pacaran tapi nggak dikenalin sama keluarga, nggak butuh bangsat. Untung si Fuji nggak masuk dalam keluargamu ya, keluargamu yang flexing ya, keluarga toxic ya, 11-12 sama Nikita Mirzani ya, suka menghina orang, suka menjelek-jelekkan orang. Si Fuji nggak jadi masuk dalam keluargamu aja, masih aja dihina-hina. Untuk si Fuji orangnya lebih pintar, lebih cantik bermainnya, menghina. Oke, ya, kamu gak malu lah ya. Atau jangan sampai sebenarnya kamu Atta yang suka sama si Fuji. Ya, bersyukurlah si Fuji nggak masuk dalam keluarga flexing, punya duit banyak, selalu viral, ya mantap kalau Fuji. Ya, si Torik baru 2 bulan sudah haji, tai. Emang penting kita harus tahu, flexing yang nggak ada guna, ya. Itu makanya jangan suka menghina orang. Fuji aja nggak pernah gubris tentang kalian. Kalian sibuk sama Fuji. Fuji sekarang banyak duitnya, udah kaya ya. Oke, lebih punya attitude, lebih cantik, lebih fleksibel. Keluarga ngerti agama tapi otaknya didengkul. Oke, makanya berpikir waras, jangan harta dunia aja yang kalian berpikir. Oke, bye. Gue pikir setelah Haji 2 bulan dilanjut acara lamaran, finally nikahan, udah nih ya, harapan gue udah stop. Kembalikan TikTok gue dengan hiburan-hiburan yang menyenangkan, atau dengan si Kamari baby terlucu gue atau si Ritsuki gitu ya. Ini muncul lagi kakaknya sekarang. Gue komentar bukan karena ngebela Fuji, nggak semuanya tentang Fuji ya, tapi karena gue masyarakat Indonesia, gue juga menikmati tentang media sosial yang ada di Indonesia. Jadi gue bilang gue bosen banget. Kenapa sih? Mereka itu public figure loh. Alangkah baiknya mencontohkan hal-hal yang baik. Terus
kita kalangan masyarakat apa yang bisa kita dapat dari mereka? Nggak ada. Itulah sebabnya gue nggak pernah ngefans sama artis-artis Indonesia kecuali Nikita Willy sama Cinta Laura. Ya itu juga gue nggak ngefans banget, cuman suka aja karena sorry ya, ini menurut gue beda banget sama artis-artis di luar negeri. Mereka tuh nggak ada yang bertingkah, apalagi mereka tuh artis-artis di luar negeri takut banget yang namanya dihujat karena mereka pikir nggak mau namanya kotor. Tapi di Indonesia rame dihujat, rame dikit namanya naik. Itulah Indonesia ya. Di luar negeri artis-artis public figure tuh cuman fokus dia bikin karya buat film untuk ditayangkan di stasiun TV atau di Netflix gitu. Di Indonesia juga banyak sih sebenarnya artis-artis yang cuman fokusnya karir, tapi jarang banget disorot media karena nggak pernah bikin masalah, bikin gaduh. Tapi nggak banyak. Makanya banyak artis yang lebih bagus prestasinya tapi nggak terlalu sorot sama media. Terus artis-artis di luar negeri juga nggak terlalu aktif sosmed sih, tapi karyanya bagus. Apalagi Blackpink aja nggak ada tuh main-main TikTok atau apa. Aneh di Indonesia tuh aneh. Terus udah mah artisnya maruk. Sebenarnya kalau untuk public figure tuh cuma untuk berkarya, terus mereka endorse atau jadi brand ambassador. Ini berkarya iya, pengen menguasai semua berita iya, jualan juga iya, rakus kata gua mah ya. Tapi ya udahlah, bodo amat. Tolong dong, jangan pada untuk netizen juga jangan terlalu bego banget. Biarinlah artis mau gimana, lu nggak usah, fansnya juga nggak usah barbar atau apa. Dikit-dikit beritanya dinaikin, tapi berita-berita yang nggak penting banget gitu menurut gue. Mending gue lihat TikTok itu buka bayi-bayi lucu gue tuh, si Kamari, si Ritsuki, daripada gue mau ngeliat berita-berita nggak jelas kayak gini. Bosan banget tau gak? Atta Halilintar vs Puji, ya, baca. Cari aman saat karirnya terancam. Atta Halilintar bagikan nasihat bijak setelah diduga sindir Puji di media sosial. Mohon maaf kakak Atta, apakah karir kakak redup? Gini loh, kebanyakan itu di media sosial itu mau artis, mau selebgram, mau tiktoker, kalau nggak nyenggol Uti, kalau nggak nyenggol Puji, nggak dapat makan. Mohon maaf ya. Di sini saya bukannya memuji-muji Puji. Memang terbukti kalau nggak nyenggol Puji nggak viral, kalau nggak nyenggol Puji nggak FYP ya. Apalagi kan si orang kakak juga, Kak Atta ini kan baru pulang dari haji ya. Kalau bisa kita kan dari haji ya haji mabruk lah ya. Maksudnya hati kita lembut. Jangan kita kaya raya tapi hati kita miskin. Nggak boleh, nggak baik ya. Netizen Indonesia ini bukan buta. Walaupun memang Kak Atta Halilintar bukan sebut nama ya. Itu kan sebatas konten yang lagi trennya, yang lagi viral, yang jangan nyadek yang kayak gitu kan. Memang. Tapi netizen Indonesia, apalagi fansnya Puji dari Sabang sampai Merauke bahkan internasional itu nggak bodoh semua ya. Fansnya Puji itu nggak ada yang pedes-pedes komen kalau nggak dipancing. Fans sebelah luar biasa kalau komentar ke kita ya, luar biasa. Makanya aku juga heran. Jangan dong kita diteror ya. Ini kan berita ini bukan main-main. Aku di sini bukan maksudnya cari kegaduhan atau keributan loh ya. Anak kakak kan ada 2 orang ya. Anak kakak kan ada 2 orang perempuan semua. Anak kakak ada 2 orang perempuan semua. Adik-adik juga ada perempuan semua. Awas loh karma kak. Itu yang saya baca di netizen di kolom komentar ya. Awas kak, karma berlaku. Kalau bisa itu adab yang diutamakan. Walaupun kita kaya raya itu adab yang diutamakan. Dia tuh Puji, dia nggak peduli mau kolom komentar aku sepedes apapun dihujatan, dia enggak. Dia bawa santai aja, makanya karirnya melejit. Di sini saya bukan ngajak kegaduhan ya kakak Atta Halilintar ya. Walaupun aku fansnya Puji ya, wajar dong aku ngebela Puji, wajar. Itu fans aku loh. Di sini saya bukan pansos ya teman-teman. Sekali lagi ya, kalau nggak suka dengan video aku ini tinggal blokir atau scroll aja ya. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih.